Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat, persilangan, dan genetika. Nah, sebelumnya genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai istilah-istilah genetika. Yang pertama adalah gen, itu segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kemudian kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental itu induk, dan filial itu adalah keturunan. Nah, kalau F1 itu adalah keturunan pertama, sedangkan F2 adalah keturunan kedua. Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak di luar, sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak di luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Dominan adalah sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Dan resesif adalah sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan. Nah, kalau intermediar adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Kemudian ada semi dominan adalah pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Dan homosigot adalah pasangan gel yang sangat kuat. Homosigot dominan itu biasanya lalu dengan huruf besar, kemudian homosigot resesif dan huruf kecil. Dan atau heterozigot itu pasangan gen yang tidak sama kuat. Nah, di sini misalnya A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Jalur murni adalah keturunan satu induk. Organisme dengan genotip homosigot biasanya dominan. Dan di sini ada istilah backcross, text cross, bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya kita akan belajar mengenai persilangan hibrida atau bastar. Di sini ada persilangan homohibrida, persilangan hibrida, dan persilangan terhibrida. Kemudian selanjutnya kita juga akan bahas mengenai penyakit menurun pada manusia. Nah, yang pertama adalah persilangan monohibrida, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, saat tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Nah, persilangan monohibrida dominansi penuh itu merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Nah, bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Nah, ini contohnya diagram persilangannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghilangkan tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman batang rendah T kecil. Nah, bagaimana perbandingan turun sampai F2 nya? Nah, di sini induknya adalah tinggi, jadi T besar disilangkan dengan rendah T kecil, gambarnya T besar dan T kecil. Keturunan F1 nya adalah T besar T kecil, yaitu tinggi. Kemudian sesamanya kita kawinkan lagi, yaitu menjadi P2 atau induknya, dimana T besar T kecil silangkan dengan T besar hasil gamutnya. Bisa kalian lihat. Kemudian hasilnya persilangannya F2 nya adalah, nah, kita buat tabel dan kita masukin ke dalam tabel. Nah, itu hasilnya. Nah, kemudian perbandingan genotipnya adalah T besarnya dalam tabel tadi ada 1, T besar T kecilnya 2, dan T kecil 1. Nah, kemudian perbandingan fenotipnya adalah di tinggi yang T besar di 1, T besar kecilnya 2, rendahnya 1. Nah, karena itu sama dengan tinggi, jadi perbandingannya adalah 3:1. Selanjutnya persilangan monohibrida semi dominansi itu merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Nah, sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Sekarang tanaman mawar berwarna merah M besar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominasi, bagaimanakah perbandingan keturunannya pada sampai dengan F2? Nah, itu hasilnya M besar disilangkan dengan M kecil. Keturunan F1 nya adalah M besar M kecil. Nah, disitu muncul sifat baru, yaitu merah muda toros. Kemudian kita silangkan lagi sesamanya tadi, misalnya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil.
gambar misalkan lihat, dan F2 nya. Nah, kembali kita masukin ke dalam tabel F2 nya seperti tadi. Nah, bisa kalian lihat sendiri hasilnya. Kemudian kita lihat perbanding genetipnya adalah M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Dan perbanding genetipnya adalah yang satu tadi merah, yang 2 rose, dan yang satu adalah putih. Jadi 1:2:1. Sekarang persilangan hibrida adalah persilangan dua sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Dan tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga buah kecil rasa manis. Nah, sekarang kita lihat. Di sini adalah tanaman mangga berbuah besar, B besar rasa asam, M kecil disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil dan rasa manis, M besar. Kita cari perbandingan keturunannya sampai F2. Nah, P1 tadi besar asam dan kecil manis. Kemudian kita lihat gambarnya, dan F1 keturunan pertamanya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil, yaitu besar manis. Kemudian kita silangkan lagi sesamanya tadi, yaitu besar manis dengan besar manis. Nah, gambar yang sekarang lihat F2 nya kembali kita masukin ke dalam tabel. Nah, itu hasilnya, sekali lihat sendiri. Nah, itu tadi hasil dari F2 nya. Sekarang kita cari perbandingan genotipnya. Nah, seperti yang ada dalam tabel tadi, yang B besar, M besar itu 1. Nah, kemudian yang B besar, M kecil 2, B besar, M kecil 2, B besar, M kecil 4, kemudian B besar, M kecil 1, B besar, M kecil 2, kemudian B kecil, M besar 1, B kecil, M besar, M kecil 2, dan B kecil, dan M kecil 1. Jadi perbandingannya adalah yang besar manis itu ada 9, besar asam 3, dan kecil manis 3. Terus kecil asamnya 1. Jadi perbandingannya 9:3:3:1. Nah, itulah tadi persilangan yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.